Syekh Datuk Kahfi, dikenal juga dengan nama Syekh Idofi atau Syekh Nurul Jati, adalah tokoh penyebar Islam di wilayah yang sekarang dikenal dengan Cirebon. Beliau juga merupakan leluhur dari Raja-Raja Sumedang era Islam. Beliau pertama kali menyebarkan ajaran Islam di daerah Amparan Jati. Syekh Datuk Kahfi merupakan buyut dari Pangeran Santri, Ki Gedeng Sumedang, penguasa di Kerajaan Sumedang Larang, Jawa Barat. Tatkala Syekh Datuk Kahfi memimpin pesantren, majelis pengajiannya di Gunung Amparan Jati menjadi makin terkenal. Banyak sekali santri-santri yang ikut belajar agama Islam. Di antaranya ialah putra-putri Prabu Siliwangi dengan Nyai Subang Larang. Mereka adalah Raden Walang Sungsang dengan istrinya Indang Gelis, dan adiknya Nyai Rara Santang. Mereka inilah yang kemudian berperan dalam pembangunan Cirebon dan juga syiar Islam di wilayah Jawa Barat. Bahkan kemudian Raden Walang Sungsang menjadi pendiri sekaligus pemimpin di Cirebon. Peran Kiai Syekh Datuk Kahfi dan para santrinya kala itu dalam membangun kejayaan Cirebon tampak sangat menonjol. Islam di Cirebon kala itu berkembang pesat hingga mengalahkan agama yang lama. Ternyata dibangun bukan dengan gerakan anarkis atau dengan perjuangan yang berdarah-darah. Kiai Syekh Datuk Kahfi mensyiarkan Islam dengan mewujudkan sabda Rasulullah SAW, yakni dengan menebar citra bahwa Islam itu adalah agama yang menebar rahmatan lil alamin. Rupanya Kiai Syekh Datuk Kahfi paham benar tentang ajaran Islam sebagaimana yang difirmankan Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Qahas 77 yang terjemahannya berbunyi, "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Di bawah ini merupakan silsilah Syekh Datuk Kahfi yang bersambung dengan Sayyid Alawi bin Muhammad Sohib Mirbat hingga Ahmad al-Muhajir bin Isa ar-Rumi, Hadramaut, Yaman, dan seterusnya hingga Imam Husain, cucu Nabi Muhammad SAW yang syahid terbunuh dalam pembantaian di Padang Karbala, Irak. Para penganut kepercayaan menganggap pusar bumi Gunung Jati sebagai tempat berkumpulnya energi-energi alamiah yang saling berhubungan dengan energi metafisik. Di sini, mereka meyakini bahwa ada harmonisasi antara alam semesta dan dunia gaib. Menurut penelitian spiritual yang dilakukan oleh beberapa kalangan, termasuk sejumlah paranormal, pusar bumi Gunung Jati menjadi tempat yang sangat penting dalam menjaga keselarasan alam dan kehidupan manusia. Banyak dari mereka yang melakukan studi ilmiah untuk memahami fenomena alam yang terjadi di lokasi ini. Profesor Siti Nuraini, seorang ahli antropologi dari Universitas Indonesia, menyatakan pusar bumi Gunung Jati adalah situs budaya yang sangat kaya. Fenomena keagamaan dan kepercayaan masyarakat sekitar terhadap tempat ini patut mendapat perhatian khusus. Goa Gerabah Iman ini adalah tempat bersemedinya Syekh Datuk Kahfi. Dulunya sebelum dibangun jalan seperti ini, jalan masuk menuju goa ini lewat atas. Goa Gerabah Iman sering digunakan para wali untuk berpindah tempat ke tempat yang lainnya secara cepat. Kalau bahasa sekarang mah teleportasi. Dan yang sering dikunjungi para wali yaitu Makkah. Dan di sini sering ada orang ziarah. Dan membawa pasir dari sini untuk dibawa ke rumah. Tidak lain yaitu mengalap barokah dari beliau. Sumur Jalatunda adalah salah satu dari 7 sumur keramat yang berada di Kompleks Makam Sunan Gunung Jati,